Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yukazzibuka ba'du biddin. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakan itu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Ketika manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya oleh Allah, namun manusia yang dalam bentuk yang terbaik itu juga berada di tempat yang serendah-rendahnya, yaitu kecuali bagi mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan tidak terputus pahala bagi mereka sampai mereka mendapat pembalasan yang paling nyata, itu surga. Lalu apa sih yang menyebabkan kalian mendustakan tentang hari pembalasan itu? Dikembalikan lagi kepada para penentang Rasulullah, dikembalikan lagi kepada para oposisi Rasulullah pada saat itu. Apa yang menyebabkan kalian mendustakan tentang pembalasan yang aku bawa dari Allah, aku bawa dari madrasah Ibrahim, dari madrasah Nuh, dari madrasah Adam? Apa? Sementara kalian percaya tentang berhala-berhala yang kalian sembah berjumlah 360 itu, dan kalian juga percaya tentang adanya hari pembalasan pada saat itu. Dalam Injil pun begitu, dalam Taurat pun begitu, dalam Majusi pun begitu, dalam seluruh kitab-kitab di seluruh alam semesta pun begitu, akan ada hari pembalasan. Lalu kenapa apa yang aku bawakan tentang hari pembalasan dari aku seterang-terangnya tidak ada satu debu butir pun yang aku sembunyikan? Karena aku adalah Al-Quran yang berjalan. Aku tidak pernah berkata dusta. Aku senantiasa membina hubungan baik dengan tetangga, dengan saudara, dengan fakir miskin, dengan yatim piatu. Tidak ada busuk-busuk yang tidak aku maafkan. Sebelum mereka meminta maaf, aku sudah maafkan. Ketika musuhku sakit, aku yang pertama menjenguk. Lalu kenapa kalian mendustakan tentang hari pembalasan yang pasti akan terjadi? Apa karena sudah begitu berkerak kejahilian kalian itu di dalam hati kalian, sehingga tidak terdengar pintu-pintu kalimat-kalimat dari Ibrahim, dari Nuh, dari Adam, dari para nabi yang sebelumku mendeklarasikan tentang la ilaha illallah, tentang tidak Tuhan selain Allah. Jangan kalian kotori Ka'bah dengan berhala-berhala kalian. Sifat kalian yang jahiliyah saja, yang begitu mengagung-agungkan materi, begitu mengagung-agungkan jabatan, begitu mengagung-agungkan dunia, itu saja sudah menjijikan, apalagi ditambah lagi dengan penyembahan-penyembahan kalian dalam bentuk berhala-berhala. Jadi double menjijikannya. Itu di seluruh mata para nabi sih seperti itu, tidak ada yang tidak. Katakanlah Sulaiman membangun kerajaan, katakanlah Daud membangun kerajaan, itu hanya hujah. Pada saat itu, pada masanya itu, jika ingin tegaknya kalimat la ilaha illallah dengan membangun kerajaan, ya sudah, bagaimana? Karena pada saat itu sihir-sihir begitu berkembang biak, begitu membabi buta iblis Lanatullah dengan sihir-sihirnya dari para penyihir. Dunia jin sudah begitu menguasai seluk-beluk hati manusia. Dunia jin yang sangat hitam, yang sangat panah, sehingga manusia mudah diselewengkan, menyembah dengan cara-cara mengorbankan manusia, membakar manusia, dan sebagainya macamnya. Lalu kerajaan-kerajaan yang menuhankan para penyihir. Ya wajar kalau pada masa-masa para nabi juga ada semacam yang mungkin secara kasat mata terlihat seperti menyembah dunia, tapi tidak. Lalu
sejarah-sejarah begitu diselewengkan oleh iblis Lanatullah yang mereka mendewa-dewakan begitu rupa perempuan. Sama seperti para jahiliyah juga pada akhirnya yang senantiasa senang bermain dengan perempuan, mendewakan hawa nafsu. Itulah penyelewengan Bani Israel. Daud berbuat zina, Daud mensodomi. Oh, luar biasa Bani Israel itu. Sementara mereka mengharapkan kedatangan dari Daud yang akan datang, yang akan membawa mereka ke masa kejayaan lagi, masa ketika Musa datang lagi. Tapi sementara nabinya dihina begitu rupa sejarahnya. Yesus yang mereka tasbihkan Tuhan pun disalib. Lalu lain nabi-nabi, rasul-rasul dibunuh-bunuh juga. Sampai akhirnya bersekutu dengan Romawi sampai detik ini menjadi Vatikan, dan masih mengakui adanya kerasulan. Itu artinya tidak mempercayai Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, karena mempercayai Rasul Paulus, mempercayai. Sementara Muhammad mengklaim itu nabi terakhir, tidak ada lagi rasul, tidak ada lagi nabi, yang ada hanya imam yang membawa risalah para nabi, bukan rasul, bukan nabi. Makamnya berbeda. Tidak ada ajaran baru tentang la ilaha illallah, karena puncak akal manusia sudah pada puncaknya. Memang luar biasa itu iblis Lanatullah dalam menyelewengkan sejarah, dalam menyelewengkan akal budi manusia, pikiran manusia. Karena memang senjata cuma satu, mendewakan hawa nafsu, mendewakan dunia, mendewakan ego. Karena dia melihat Adam terbuat dari tanah, gampang, tinggal dibakar aja dengan api awan nafsu, sudah kelar. Manusia banyak pasti yang terjumbus ke dalam neraka. Kecuali Allah bersaksi pada saat itu, kecuali mereka yang aku tunjuki jalan yang lurus ya iblis ya. Oh terserah, tapi pasti jumlahnya tidak sebanyak yang aku sesatkan, kata iblis. Karena saking dengkinya dia merasa kalau Adam tidak ada, dia sebagai pemimpin alam semesta, pemimpin khalifah alam semesta, dihormati di mana-mana. Luar biasa penyakit dengki itu, seperti api yang membakar. Sebesar apapun sholat, sebesar apapun zakat, sebesar apapun kita berbuat baik, hancur oleh dengki. Seperti kayak api yang membakar kayu bakar. Itu hadis dari Rasulullah yang sangat sahih. Seluruh mazhab, seluruh sekte, seluruh imam mengakui hadis itu. Kita yang mengaku Rasulullah tapi masih memiliki sifat dengki, melihat tetangga bahagia, melihat tetangga memiliki barang baru, kita merasa sakit hati. Apa urusannya? Sakit jiwa Anda. Memiliki lihat teman mendapat juara satu, mendapat pacar yang cantik, ayah ibunya bagus, kita sakit hati. Apa urusannya? Jangan urusin sekeliling kalian, urusi sekeliling diri kita ini yang penuh dengan maksiat, penuh aib, penuh kesalahan. Dikira umur manusia itu ada 63 tahun, 100 tahun, 4000 tahun. Para nabi yang paling tinggi berapa sih umurnya? 900 tahun lah yang disepakati oleh semua. Nuh itu 900 tahun, emang hidup 900 tahun. Ingat sekali lagi wal asri. Waktu itu berbeda-beda makamnya. Kita di planet Mars 1 tahun itu mungkin hanya berjumlah berapa bulan. Pun begitu para nabi dengan segala makrifatnya, dengan segala kesalahannya, dengan segala kedekatan dengan Allah. 900 tahun itu hanya sekejap, tidak terasa. Karena memang semua memakai suluknya Adam, memakai suluknya Rasulullah, digerakkan oleh Allah. Kalimatullah, karimullah, kalilullah. Itu luar biasa. Mereka mendustakan. Oh, kasihan. Alhamdulillahirabbil alamin.